Oke, jadi silakan dibuka aplikasi PowerPoint-nya. Mungkin teman-teman sudah ada yang familiar dengan aplikasi PowerPoint ini. Jadi ini tuh aplikasi yang digunakan untuk presentasi. Oke, jadi presentasi itu kalau kita definisikan secara sederhana, presentasi itu adalah kegiatan bercerita. Jadi kita cerita di depan peserta atau di depan audiens dan dibantu dengan slide presentasi. Dan itu yang akan kita pelajari, yaitu cara membuat slide presentasi yang baik gitu, atau presentasi yang menarik. Ya, untuk membuat slide presentasi itu sebenarnya ada banyak aplikasi selain PowerPoint. Teman-teman mungkin tahu Canva, nah itu juga bisa dipakai untuk membuat slide presentasi. Terus ada misalnya kayak Google Slide, itu juga bisa. PowerPoint ini cuman salah satunya saja. Tapi yang akan fokus kita pelajarin di sini adalah si aplikasi PowerPoint ini. Oke, kenapa yang kita pelajarin itu aplikasi PowerPoint? Itu karena aplikasi PowerPoint ini merupakan satu kesatuan dengan Microsoft Office. Jadi biasanya rata-rata laptop yang sistem operasinya Windows itu otomatis sudah ada Microsoft PowerPoint-nya. Jadi bisa langsung digunakan. Terus yang kedua, dia nggak perlu koneksi internet. Kalau Canva kan dia perlu koneksi internet tuh. Jadi lebih mudah untuk digunakan. Kalau misalnya teman-teman mau buat presentasi, kebetulan koneksi internetnya nggak ada, nah ini tetap bisa kalian pakai. Contoh presentasi itu misalnya seperti ini. Kalau kita punya, saya misalnya punya informasi survei seperti ini, kalau saya mau presentasikan, saya bisa menampilkannya seperti ini. Di sini teman-teman ada yang suka minum teh atau suka minum kopi? Suka minum teh. Menurut teman-teman, kalau di Indonesia misalnya, lebih banyak orang yang suka minum teh atau minum kopi? Kopi. Kenapa? Karena kalau orang nongkrong bilangnya mau ngopi ya, bukan bukan ngeteh. Berdasarkan survei, itu ternyata memang penikmat kopi itu lebih banyak, sebanyak 56% dibandingkan orang yang menyukai teh. Nah, itu barusan contoh presentasi. Ini bukan data beneran ya, saya ngarang aja. Saya nggak tahu apakah beneran lebih banyak orang yang suka kopi atau teh. Tapi ini itu contoh presentasi itu seperti tadi. Untuk pengetahuan tambahan buat teman-teman aja, untuk presentasi ketika kita nanti membuat slide, itu ada satu kaidah namanya white space atau ruang bernafas. Jadi kita usahakan slide yang kita buat itu tulisannya tuh nggak terlalu penuh seperti ini, seperti yang ada tanda silang itu. Kita usahakan dia itu agak longgar. Itu istilahnya white space. Jadi lebih nyaman juga untuk orang-orang ngebaca, lebih nyaman untuk audiens. Jadi orang-orang yang mendengarkan kita presentasi itu namanya audiens, kita yang presentasi itu namanya presenter. Nah, terus ada ini, less is better, artinya semakin sedikit itu semakin bagus. Ini dalam artian teks, jadi kita presentasi itu jangan terlalu banyak teksnya, usahakan sedikit aja, karena slide presentasi itu alat bantu kita. Jadi slide presentasi itu membantu kita memvisualisasikan apa yang kita presentasikan. Jadi bukan alat untuk kita nyontek ketika presentasi. Jadi kita itu presentasi itu ngelihatnya ke arah audiens, bukan sambil ngebaca slide presentasinya. Oke, terus yang terakhir pastinya persiapan. Persiapan yang baik itu mencegah performa yang buruk. Itu sekilas soal teknis presentasi. Tapi kita nggak akan banyak ngebahas soal teknis presentasi ini, karena yang akan kita pelajari itu adalah cara membuat slide presentasinya menggunakan Microsoft PowerPoint. Kita lanjut. Tampilan awal slide PowerPoint itu seperti ini.
kotak putih ini namanya slide. Kemudian di sampingnya ada slide pen. Jadi nanti semua slide yang kita buat itu akan muncul di slide pen ini, semacam thumbnail. Kemudian di atas ini ada beberapa tab. Ada tab home, tab insert, draw, design, dan seterusnya. Yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk di tab home ini, di sini ada fitur new slide. Ini untuk menambahkan slide baru. Jadi kalau kita klik ini, di sini akan muncul beberapa pilihan layout. Ada title slide misalnya. Title slide itu seperti yang tampilan pertama ini. Ini untuk menulis judul. Kemudian ada title and content. Ini kalau kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Dia ada judul, kemudian di bawahnya ada bagian isi. Begitupun yang lain, ada to content, comparison. Ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau mendesain slide-nya sendiri dari awal, itu kita bisa pilih yang blank ini. Nah, jadi blank ini nggak ada apa-apa. Ini murni kita yang ngedesain slide-nya dari awal. Kita kembali ke slide pertama, ke slide 1. Untuk mendesain slide ini, kita bisa pilih layout. Kemudian teman-teman pilih blank. Jadi ini kosong. Kita desain sendiri dari awal. Ini kan kita nggak bisa ngetik nih. Nah, untuk bisa mengetik, itu kita perlu menambahkan yang namanya text box. Menambahkan text box itu lewat menu insert, kemudian cari tulisan text box, atau kalau nggak ada tulisannya, cari logo yang gambar kotak, terus di dalamnya ada huruf A kapital. Teman-teman klik seperti ini. Oke, kalau warnanya sudah abu-abu, itu tandanya text box-nya sudah aktif. Cara menambahkan teks itu ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa langsung klik, kemudian langsung menuliskan teksnya. Tapi ini kalau kita langsung klik seperti ini, teksnya itu tidak ada batasan. Jadi kalau kita ngetik, itu teksnya akan terus ke kiri sampai melewati batas slide-nya. Jadi nggak ada batasan. Kalau kita misalnya mau membuatkan batasan, itu kita bisa tambahkan text box-nya dengan cara ini, kita jangan langsung klik sekali, tapi kita klik tahan. Jadi kita menggambar kotak seperti ini. Jadi ketika nanti kita mengetikkan teks, teksnya itu nggak akan keluar dari kotak ini. Oke. Jadi kalau misalnya saya mengetik seperti ini, ketika sampai di ujung, dia akan otomatis turun ke bawah. Itu untuk cara menambahkan teks, yaitu menggunakan text box. Yang kedua yang akan kita pelajari itu adalah menambahkan shapes. Shapes itu bentuk. Caranya itu sama, kita lewat tab insert, kemudian di sini ada shapes. Tinggal kita pilih. Di sini ada berbagai macam bentuk, mulai dari garis, tanda panah, kotak, lingkaran, segitiga, dan seterusnya. Misalnya kita mau membuat segitiga, kita pilih yang segitiga. Ini kita klik tahan, lalu kita gambar segitiganya. Jadi seperti itu. Untuk shapes ini ada beberapa yang bisa kita ubah. Kita masuk ke shape format. Jadi kalau kita klik shape-nya, nanti akan muncul tab baru, tulisannya shape format. Di sini ada shape fill dan ada shape outline. Shape fill ini adalah warna untuk bagian dalam shape-nya, bagian dalam segitiga ini. Kalau shape outline itu adalah garis luar dari shape-nya, dari segitiganya. Jadi misal kita ubah shape fill-nya jadi warna kuning, bagian dalamnya akan berubah jadi warna kuning. Outline-nya misalnya kita ubah jadi warna merah,
Oke, jadi garis luarnya itu berubah jadi warna merah. Jadi seperti itu untuk cara menambahkan text box dan shapes. Selanjutnya kita akan coba latihan